Ya, poin pentingnya adalah ini ya, insya Allah tidak bergeser lagi pengumumannya di akun SSCN dan halaman instansi yang dilamar gitu ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait pengumuman P3K Guru tahun 2023 ya. Jadi ini banyak yang bertanya, Min, kenapa ditunda, dan ada isu bahwa apakah ini akan diumumkan sampai nanti pemilu selesai gitu ya. Jadi ini sudah dibahas cukup ramai di grup-grup ya kalau teman-teman sering lihat. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait pengumuman P3K Guru ya, secara eksplisit tentunya ya. 5 info penting kelulusan P3K Guru 2023, jumlah yang langsung pemberkasan alhamdulillah. Nah, ini Mimin ambil dari teman-teman JPNN ya. Ada beberapa poin yang Mimin bahas dan Mimin akan prediksi kira-kira ini sebenarnya relasinya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah terkait pengumuman kelulusan P3K Guru 2023. Nah, Prof Nunu mengatakan pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 akan dilaksanakan paling lambat 22 Desember. Nah, berarti hari ini masih tersisa 2 hari lagi per hari ini ya, karena ini adalah tanggal 20 ya. Kemudian Mimin baca aja ya, poin terkenalnya adalah eh, Bu Nunu yakin bahwa jadwal itu tidak akan bergeser karena Panselnas, Panitia Seleksi Nasional CASN telah menggodok hasil seleksi. Insya Allah 22 Desember ya paling lambat diumumkan hasilnya menurut Prof Nunu ya. Kemudian yang kedua adalah penyebab pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 molor. Nah ini ya. Prof Nunu menjelaskan penyebab jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 mengalami perpanjangan waktu hingga 22 Desember dari sebelumnya 6 sampai 15 Desember. Dia mengatakan Panselnas CASN 2023 memerlukan kehati-hatian dalam menetapkan kelulusan P3K Guru 2023. Nah, poin yang Mimin highlight itu yang ini ya. Sebenarnya poin ini cukup masuk akal Miminnya tuh maksudnya seperti ini gitu ya. Karena memang ketika di rakor kemarin dibahas bahwa dengan menerima teman-teman yang masuk ya, terutama apakah itu negeri atau teman-teman dari swasta yang akan masuk menempati posisi satu sekolah, itu diusahakan tidak menggeser posisi pelamar yang ada di situ gitu ya. Jadi maksudnya eh, guru yang ada di situ tidak kehilangan posisinya atau tidak kehilangan jatah hak dia di situ gitu ya. Misalnya di sekolah negeri yang bersangkutan statusnya P4 ikut tetapi karena tidak lolos, nah akhirnya ada yang masuk ke sekolah situ. Nah, posisi dia tuh harusnya ya diperhatikan yang bersangkutan tuh tetap mendapatkan posisi atau tetap mengajar di sekolah itu ya. Belum lagi memang ada banyak pemappingan yang harus menempatkan teman-teman dari P1 yang tahun 2021 yang dari swasta ya. Kalau teman-teman saat itu di negeri itu gampang ya, P1 ada kebutuhan karena teman-teman kalau induknya sudah di negeri berarti itu memang tidak ada yang akan tersingkirkan gitu ya. Tapi teman-teman yang P1 dari swasta mungkin karena ini akan masuk, nah itu juga salah satu kehati-hatian yang dimaksud ya. Jadi Mimin sependapat yang seperti ini ya. Nah, dan Mimin yakin bahwa pengumuman ini mungkin tidak akan menyenangkan semua pihak nantinya ya. Mimin jamin itu. Kehati-hatian dan kecematan harus diterapkan karena hasil seleksi P3K Guru tidak melalui tahapan sanggah ya. Jadi memang untuk P3K Guru ini tidak ada masa sanggahnya ya. Jadi teman-teman yang dinyatakan lolos ini nanti langsung melakukan pengisian DRH tentunya. Jadi ini memang diperlukan kehati-hatian. Nah, kehati-hatian yang dimaksud itu adalah untuk melakukan pemappingan ini memang diserahkan tempat dan teman-teman Disdik berkoordinasi dengan teman-teman BKD ya. Karena yang paling paham itu kondisional terkait guru dan tentang sekelumit permasalahan guru dan dapodik itu memang teman-teman dari Dinas Pendidikan tentunya ya. Nah, ini adalah alasannya ya. Kemudian ada lagi pengkoordinasian terkait nilai ya. Karena ketika itu teman-teman P1 memang rankingannya menggunakan seleksi CAT UNBK ya, di mana yang saat ini menggunakan seleksi dari CAT BKN ya. Itu juga ada kendala. Tapi itu tidak masalah ya karena memang nilainya tinggal diintegrasikan gitu ya. Kemudian ada jumlah peserta lulus P3K 2023 ya. Menurut
Prof Nunu ya, ada sekitar 298.000 guru dinyatakan lulus seleksi P3K Guru 2023 dan akan langsung masuk ke tahap pemberkasan nih P3K. Berarti pengisian DRH ya, tentunya kalau ini dinyatakan lulus langsung melakukan pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini cukup banyak ya, 298.000. Kemudian berikutnya ya, dengan adanya tambahan 298.000 ini, maka jumlah total honorer yang diangkat itu sudah mencapai 800.000 ya dari 2021, 2022, dan 2023. Ini dijanjikan ketika itu ya, ketika rakor tahun 2020 memang akan diangkat 1 juta lebih P3K guru ya. Berarti memang ini sudah lumayan banyak, sudah 800.000. Nah, berikutnya adalah kuota P3K guru untuk 2024 nih. Nah, ini bagi teman-teman tahun 2024 tahun depan ya. Prof Nunu mengatakan pada seleksi 2024 Kemendikbudristek akan mengusulkan kuota sekitar 300.000. 300.000 ini dialokasikan ya, 200.000-nya untuk guru honorer P1 hingga P3 yang belum terakomodasi tahun ini. Jadi kalau teman-teman saat ini statusnya P1 yang masih belum dapat tempat, atau P3 yang kalah di perankingan atau belum dapat formasi, itu dijanjikan akan diselesaikan di tahun depan ya. Jadi akan ada buka formasi sekitar 300.000 lagi, ini cukup banyak ya. Sisanya yang sekitar 100.000 diambil dari lulusan PPG dan guru muda bersertifikat pendidik. Jadi yang 100.000-nya jatah teman-teman yang lulusan PPG ya. Guru honorer terutama prioritas 1 akan tuntas tahun depan dalam seleksi P3K 2024 ya. Kemudian ini menurut Pak Harmen ya. Pak Harmen mengatakan bahwa teman-teman BKN itu sudah melakukan koordinasi dengan Pak Harmen ya. Ya, poin pentingnya adalah ini ya, insya Allah tidak bergeser lagi pengumumannya di akun SSCN dan halaman instansi yang dilamar gitu ya. Maksudnya ini, Suharmen juga menegaskan pengumuman P3K Guru 2023 paling lambat dirilis pada 22 Desember. Jadi memang sejauh ini belum ada untuk penundaan kembali ya, atau perpanjangan penundaan. Masih sesuai jadwal yang kemarin diperpanjang ya sampai tanggal 22 Desember. Nah, ini menurut Pak Harmen dari BKN ya. Nah, Mimin itu mengadakan pengecekan dan konfirmasi ke beberapa teman ya. Mimin itu melakukan cek ke beberapa teman dan beberapa instansi. Sebenarnya untuk tahun ini jumlah pelamar dan jumlah formasinya itu banyak banget daerah yang jumlah pelamarnya jumlah formasinya itu lebih banyak dari pelamar ya. Walaupun banyak juga yang jumlah pelamarnya lebih banyak dari formasinya. Maksudnya gini, ada beberapa instansi yang misalnya formasinya sampai 1.500 misalnya, tapi pelamarnya ternyata di bawah itu, ada yang hanya 1.300, 1.200 gitu ya. Tapi ada beberapa instansi juga yang memang jumlah pelamarnya itu lebih banyak daripada jumlah formasi ya. Misalnya di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara itu pelamarnya 9.000-an sekian ya, provinsi Sumatera Utara, sementara formasinya jauh lebih kecil. Nah, misalnya Lampung itu total formasi 7.100 sekian ya, jumlah pelamarnya 7.028. Jadi kalau Mimin lihat ada banyak instansi yang memang jumlah pelamarnya lebih sedikit dari jumlah formasi, tapi banyak juga yang jumlah formasinya memang lebih sedikit dari pelamar gitu ya. Tapi apapun hasilnya teman-teman silakan tunggu saja ya. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Prof Nuno dan disampaikan juga dari teman-teman BKN. Semoga ini tidak molor lagi ya, dan apapun itu pastikan teman-teman yakin dan percaya bahwa teman-teman dari Kemdikbud dan teman-teman dari BKD, BKPSDM dan Disdik itu memang sudah perhatikan ini dengan baik ya. Maksudnya ini memang sudah dipikirkan matang-matang dan hati-hati. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait CSN 2023, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi singkat Mimin bermanfaat. Salam satu data.